di dalam kesukaranku. Ku tahu Engkau Yesus sertaku. Rintangan dan cobaan menghadang langkahku, Engkau Yesus sanggup menolongku. Di dalam kesukaranku, ku tahu Engkau Yesus sertaku. Rintangan dan cobaan menghadang langkahku, Engkau Yesus sanggup menolongku. Kasih-Mu Tuhan nyata bagiku, menguatkanku di sepanjang hidupku. Sumber pengharapanku hanya di dalam-Mu, sukacita-Mu melimpah dalamku. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu menguatkanku. Menguatkanku. Di dalam kesukaranku, ku tahu Engkau Yesus sertaku. Rintangan dan cobaan menghadang langkahku, Engkau Yesus sanggup menolongku. Kasih-Mu Tuhan nyata bagiku, menguatkanku di sepanjang hidupku. Sumber pengharapanku hanya di dalam-Mu, sukacita-Mu melimpah dalamku. Menguatkanku di sepanjang hidupku. Sumber pengharapanku hanya di dalam-Mu, sukacita-Mu melimpah dalamku. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu menguatkanku. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu menguatkanku. Kasih-Mu menguatkanku. Kasih
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Di sore hari ini mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Amin. Kita mau memberikan hati kita. Kita mau memuji Dia sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami semua. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami sangat bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa seperti Engkau Tuhan. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kiranya Engkau melayakan hati kami. Karena kami rindu menyembah nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Biarlah Engkau hadir di ibadah kami di sore hari ini. Hadir dalam hati kami. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam sikap menyembah kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia sebab Dia Allah yang layak disembah. Tuhanlah pelita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dialah terang bagi jalan kita. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwa kami memuji-Mu. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari kita sembah Dia Allah yang layak disembah. Oh, haleluya. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada yang lain, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku
tinggallah dalam kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Inilah setiap hati kami Tuhan. Oh, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah. Mari jemaat Tuhan, pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Ku tinggikan, amin Tuhan. Inilah setiap pribadi kami Tuhan. Tinggallah dalam kehidupan kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Ku agungkan, haleluya Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah. Dengan kesungguhan hati kita mau tinggikan Dia. Tinggikan Kau Allahku, haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Tinggallah di dalam kehidupan kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Oh, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat hati kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah malu menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Allah yang sungguh luar biasa. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Glory, glory. Haleluya Yesus. Glory, glory. Glory. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Glory, haleluya Yesus.
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi ini Tuhan. Haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Haleluya. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Siapa di sini merasakan sukacita yang daripada Tuhan bisa lambaikan tangannya, bisa berikan senyum yang terbaik. Sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kita mau lebih lagi memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau bersorak sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kuat hati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, kita mau menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita, tak perlu kuat hati, sebab Dia apa? Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita mau angkat suara kita bagi Tuhan. Kita mau puji nama Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang merawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa. Sorak karena kasih-Nya, Dia datang merawat kita. Sekali lagi, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang merawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami, takkan hilang kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kamu terima sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sangat kami cinta Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Kau Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa
Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, amin. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari dengan kesungguhan hati kita mau katakan Dia begitu baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, amin. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan, tak pernah. Amin Tuhan. Kasih setia-Mu sungguh luar biasa Tuhan, selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tak pernah berhenti Tuhan. Kami mau berharap terus padamu, sebab Engkau segalanya buat kami Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita mau katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah
Yesusku kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami sore hari ini, bahwa Yesus satu-satunya segalanya di dalam hidup kami. Kami selalu merasakan kasih setiamu di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami semua mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kami sore hari ini. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang pimpin pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya segala kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah pergi jauh dari tempat ini, dari hati pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semua fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya kembali datang dengan anak saya, kebetulan dia pulang lagi ke Pare ini karena mempersiapkan biodata untuk CPNS. Puji Tuhan dia bisa lolos, sehingga sekarang sedang mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua sore hari ini. Saya diberikan tema sama Bapak Gembala tentang kasih dan sayang. Semua kita yang ada pada sore hari ini tentunya mengasihi, sayang satu dengan yang lain. Amin. Teristimewa tentunya kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong kita, yang sudah menyertai kita, yang sudah melindungi kita, yang sudah memberkati kita sampai pada saat sore hari ini. Saya berikan tema yang sederhana khotbah pada sore hari ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, tentunya kasih kepada Allah kita tahu bersama itu adalah hukum utama yang ditulis, yang dicatat di dalam Alkitab. Dan kasih kepada Allah meliputi kesetiaan, iman, dan ketaatan kepadanya. Kita akan lihat, kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-22. Tentu ayat ini sudah banyak kali kita dengar, kita akan dengar kembali sore hari ini. Matius pasalnya yang ke-22, kita baca saja ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Kita bacakan bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Puji Tuhan. Kasih di dalam ayatnya yang ke-39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada sesama harus dilakukan kepada semua orang tentunya, ya, termasuk orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita. Di dalam ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Satu. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Dan yang ketiga, dengan segenap akal budimu. Kita akan bahas bersama-sama, ya, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, segenap hati berarti bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh tanpa pamrih dan tidak menghitung untung dan rugi. Ini yang dimaksud dengan segenap hati. Ya, sungguh-sungguh. Ada banyak orang kalau ditanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Ya, saya mengasihi Tuhan. Seperti pertanyaan Yesus kepada muridnya. Ya, saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan di sini belum tentu dia segenap hati mengasihi Tuhan. Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya setengah-setengah. Setengah mengasihi Tuhan, setengah mengasihi dunia. Memang kita masih hidup di dalam dunia. Kita belum berpindah tempat. Kita masih ada di dalam dunia. Yesus ajarkan kita harus mengasihi dengan segenap hati. Bersungguh-sungguh tanpa pamrih dan tidak menghitung untung rugi. Artinya apa? Menyerahkan segala sesuatu, menyerahkan semua proses pemikiran kita, perasaan kita, kehendak kita hanya kepada kehendak Tuhan. Itu namanya mengasihi dengan segenap hati. Jadi seluruh pemikiran kita, perasaan kita, kehendak kita mau serahkan biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya kita berfokus hanya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Bukan fokus kepada dunia ini. Karena kasih yang ada di dunia ini belum segenap hati. Kadangkala kasihnya masih pura-pura. Baik di depan tapi di belakang tidak baik. Itulah kasih yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan minta kepada saya dan saudara supaya kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita akan melihat janjinya. Kita akan menikmati
janjinya yang ada di dalam firman Allah terjadi di dalam hidup kita. Satu hal dia minta, supaya kita mau mengasihi dia dengan segenap hati. Walaupun di dalam proses perjalanan hidup kita ada banyak masalah, ada banyak cobaan, ada banyak tekanan, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi selama kita hidup di dalam dunia ini. Kadangkala karena tidak sabar menunggu mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita mulai beralih kepada yang lain. Berarti kita belum segenap hati mengasihi Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, dan dibuktikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita manusia. Nyawanya dia rela berikan kepada kita manusia yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu dia minta supaya kita mau mengasihi dia dengan segenap hati. Yang berikut dikatakan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu. Artinya menyerahkan segala keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Semua kita manusia punya keinginan, punya nafsu. Tidak ada manusia yang ada di dunia ini yang tidak punya keinginan, yang tidak punya nafsu. Tapi Tuhan minta supaya kita mau menyerahkan segala keinginan dan nafsu kita kepada kehendak Tuhan. Jiwa dalam Alkitab adalah pribadi yang memiliki kesadaran, memiliki keinginan, memiliki emosi. Jadi di dalam jiwa kita punya kesadaran, punya keinginan, punya emosi. Dan itu kita harus kendalikan dengan bantuan dan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti memikirkan segala sesuatu yang benar, kata Alkitab, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mencatat, yang mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, agar kita mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita. Yang pertama tadi dengan segenap hati, yang kedua dengan segenap jiwa. Saya katakan di dalam jiwa ada keinginan, ada perasaan, ada emosi. Nah, itu kita serahkan kepada Tuhan sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga dikatakan dengan segenap akal budimu, ya. Mengasihi dengan segenap akal budi berarti mengasihi dengan seluruh pikiran yang telah ditebus oleh Allah. Ya, kita semua sudah ditebus oleh Allah. Jadi pikiran kita juga ini kita mau berikan kepada Tuhan.
Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baik untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan tentunya di gereja Tiberias Pare ini juga membutuhkan itu, pemikiran-pemikiran yang baik untuk membangun satu dengan yang lain. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini berkembang baik dalam segi kualitas maupun dalam segi kuantitas. Ini butuh pemikiran-pemikiran yang baik. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal budi kita serahkan kepada Tuhan, dan Dia yang akan menuntunnya. Dia akan mengarahkan pikiran-pikiran kita pada hal-hal yang baik, bukan pada hal-hal yang tidak baik. Karena seringkali kita tidak bisa mengetahui pikiran orang, ya. Kita tidak tahu. Tetapi ingat, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang ada di pikiran kita saat ini. Kadangkala kita lagi duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan, tapi pikiran kita itu jalan-jalan kemana-mana. Memikirkan hal-hal mungkin yang ada di rumah. Apa tadi kompor sudah saya matikan? Apa tadi pintu saya sudah kunci? Dan lain sebagainya. Kadangkala manusia seperti itu. Tubuhnya ada di gereja, tapi pikirannya tidak ada di gereja. Sehingga pulang ibadah ditanya, misalnya dia sebagai pemuda atau remaja, firman Tuhan tadi terdapat di mana? Apa tema firman Tuhan tadi? Dia tidak bisa menjawab. Karena apa? Badannya ada di gereja, tapi pikirannya ada di mana-mana. Artinya tidak fokus, tidak konsentrasi. Sehingga datang beribadah tidak mendapatkan apa-apa. Datang ibadah hanya sekedar rutinitas saja. Setiap minggu orang Kristen ada di gereja. Ndak enak nek aku di sawang tonggone. Aku kok ndak enak di gereja. Jadi tidak didasari dengan mengasihi Tuhan. Sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada perubahan hidup. Biasa-biasa saja. Jadi tidak menjamin orang datang beribadah, dengar firman Tuhan, lalu pikirannya juga kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Yesus ajarkan supaya kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Supaya kita semua mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang engkau sedang pikirkan saat ini. Apa yang engkau sedang khawatirkan saat ini, Tuhan tahu. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya juga terus terang, saya bisa mengisi dengan kesaksian sedikit.
Suami saya sudah kurang lebih 1 bulan mengidap penyakit lambung yang disertai dengan cekuan, ya, ceguan ya kalau orang sini bilangnya, ceguan. Tiap 2 jam berhenti, ulang lagi. Tiap 2 jam ulang lagi. Bukan hanya ceguan saja, tetapi disertai dengan demam. Sertai dengan demam. Jadi dia pakai panas tapi minta pakai selimut yang tebal. Demam. Kami sudah pergi ke dokter dan dokter sudah memberikan obat. Dokter pertama mengatakan, oh ini lambung katanya. Lambungnya kronis sehingga cekuan katanya gitu dia bilang. Asamnya, gasnya di dalam perut terlalu banyak sehingga dia mau keluar dengan caranya seperti itu. Akhirnya pindah lagi ke dokter yang lain. Sama seperti itu juga. Sudah pergi ke dokter penyakit dalam. Dia katakan, saya obati dulu. Jadi belum di USG dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang menyarankan pergi ke dokter yang lain lagi. Kami ikuti lagi datang ke sana. Dianjurkan periksa darah di lab. Ternyata baik semuanya dan ada satu yang membuat dia panas karena ada infeksi katanya di dalam tubuhnya. Ada infeksi. Dan yang menyebabkan infeksi itu belum tahu sampai saat ini. Sebagai seorang istri, ya saya memiliki kekhawatiran. Saya masih manusia biasa. Saya memiliki kekhawatiran. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya selalu berserah kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Dan walaupun dia sudah kurang lebih 1 bulan sakit, tetap beraktivitas seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa, nanti sore baru mulai demam lagi. Tentunya sebagai manusia kekhawatiran itu datang. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Ini yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Jadi bukan hanya jemaat yang mengalami kekhawatiran. Ya kami juga mengalami kekhawatiran. Tapi kekhawatiran itu dibawa kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Sehingga dia selalu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan di dalam menjalani hidup ini. Memang sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita tidak dijanjikan selalu ada di jalan yang mulus, jalan yang rata. Bukan seperti ada di jalan tol, bebas hambatan. Sekali-sekali Tuhan juga izinkan hal-hal terjadi dalam hidup kita yang mungkin kita tidak harapkan, yang mungkin kita tidak inginkan. Tetapi disitulah kita akan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu adalah janji Tuhan. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Begitu juga masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat yang hadir pada sore hari ini.
Mari kita mau serahkan kepada Tuhan. Pasti Dia akan menolong saya dan saudara. Lalu di dalam ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Di sini supaya kita memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama seperti yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kita dapat memposisikan sesama sebagai orang yang berharga dalam hidup kita. Siapa saja orang yang berharga dalam hidup kita? Tentunya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua, pasangan, ya, pasangan suami istri, anak-anak, cucu tentunya, dan juga mungkin kita mempunyai orang-orang yang terdekat yang kita kasih, yaitu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, atau istilah sekarang kita punya bestie, ya. Kita diajarkan supaya memperlakukan orang lain dengan kasih sama seperti yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama juga tanpa pamrih, ya, tanpa pilih kasih, bahkan selalu siap untuk berkorban. Ini adalah sahabat yang sejati, seperti Yesus. Dia adalah sahabat yang sejati. Dan bukan hanya sekedar itu saja, kita juga bisa memberikan maaf kepada mereka. Memberikan maaf segala kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan kepada kita, dan tentunya belajar untuk melupakan. Memang sangat sulit untuk kita lakukan, apalagi kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Sulit untuk kita mengasihi mereka. Tetapi Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Sebagaimana Yesus mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita, kita juga dituntut untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang pernah menyakitkan hati kita. Mungkin itu orang tua, mungkin itu sahabat, atau pasangan kita, suami istri. Suami istri kadangkala juga bisa terjadi, bisa timbul kebencian, ya, karena selalu melakukan kesalahan. Sudah dimaafkan, diulangi lagi. Sudah dimaafkan, diulangi lagi. Nah, kita belajar mempraktekkan kasih itu kepada sesama, kepada pasangan yang terdekat. Firman Tuhan katakan berapa kali kita memaafkan? Ada yang tahu? 7 kali, 70 kali, 7 kali. Berapa itu kira-kira jumlahnya? Artinya apa? Setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita harus memaafkan. Kadangkala konflik terjadi di dalam rumah tangga karena
tidak mau memaafkan. Tidak ada maaf bagimu. No. Karena itu sehingga terjadi apa? Perceraian. Terjadi perpisahan. Karena enggak saling memaafkan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita, ya. Karena di dalam Alkitab ada hukum tabur tuai, ya. Dalam Alkitab ada hukum tabur tuai. Dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi hukum tabur tuai itu berlaku untuk siapa saja. Kalau kita mengasihi sesama, itu juga yang kita akan terima dalam hidup kita. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita tabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menghormati orang tua, menghargai orang tua, kelak kita juga jadi orang tua, kita akan dihargai oleh anak-anak kita. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk menghormati orang tua. Karena orang tua sudah melahirkan kita ada di dunia ini. Mereka sudah dipakai oleh Tuhan untuk ada di dalam kita ada di dalam dunia ini. Saya 1 minggu pulang ke Manado karena dapat berita bapak saya sakit keras dan dimasukkan di rumah sakit. Selama 1 minggu saya menjaga bapak saya, usianya sudah 80 tahun. Dan baru kali itu karena kan saya ada di perantauan, jadi saya jarang sama-sama dengan bapak saya. Kalau ibu saya sudah 3 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Dan di situ saya mendapat pelajaran yang baik. Bahwa menjaga orang tua, merawat orang tua perlu kasih dari Tuhan. Perlu kesabaran. Ya. Karena kalau usia-usia seperti itu sudah jadi pikiran seperti anak-anak. Nah, kita anak-anak dituntut untuk sabar, untuk mengasihi mereka. Karena firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 12. Jadi kita belajar untuk mengasihi orang tua karena itu adalah perintah Tuhan. Mengasihi mereka dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang. Ya, kalau hari Jumat yang lalu dunia memperingati hari apa kira-kira? Hari Jumat yang lalu. Hari? Saya lihat di sini jarang yang pakai baju pink. Oh, ada yang mimpin pujian tadi rodok pink bajunya. Ya. Memperingati hari kasih sayang. Dunia saja memperingati hari kasih sayang. Harusnya kita anak-anak Tuhan lebih dari itu, amin. Harus mengasihi, sayang kepada siapa saja. Teristimewa kita kasih kepada Tuhan. Dan kasih itu tentunya harus dibuktikan. Kalau hari Jumat kemarin banyak yang memberikan coklat, ya, sehingga coklat-coklat yang ada di toko, di mall mungkin habis ya, karena dibagi-bagikan.
Itu satu bentuk perhatian. Itu baik. Tetapi Tuhan mau bukan hanya waktu tanggal 14 Februari kita menunjukkan kasih kepada orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Setiap saat kita buktikan, kita tunjukkan kasih kepada mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita berdiri. Kita mau nyanyikan pujian. Sujud dan terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Kita nyanyikan pujian ini. Dia sudah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Kita juga diharuskan untuk mengasihi sesama kita manusia. Haleluya. Kita mau renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Kita mau koreksi diri kita masing-masing. Dan apakah kita sudah mengasihi sesama kita manusia? Haleluya, kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Dengan hormat, Bapak Budi akan berdoa buat firman Tuhan. Di atas pujian, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
mengucap syukur Tuhan. Dan kami semua berterima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan sore hari, malam hari ini ya Tuhan, kami belajar ya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, bahwa kami telah menerima lebih dulu kasih itu pada hidup kami ya Tuhan. Kami telah menerima lebih dulu dan kami sanggup ya Tuhan memberikan kasih ketika kami telah menerima dulu ya Tuhan kasih itu. Kami boleh ya Tuhan mengasihi-Mu lebih lagi ya Tuhan, karena kasih-Mu telah Kau curahkan pada kami. Dan ya Tuhan, ketika kami telah menerima kasih-Mu tadi itu, kami juga bisa memberi kasih kami kepada sesama kami ya Tuhan. Dan mengucap syukur ya Tuhan bahwa firman-Mu pada malam ini, bahwa kasih itu sungguh nyata dalam hidup kami. Ketika ya Tuhan kami memandang-Mu, ketika kami melihat-Mu ya Tuhan, kami bisa ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan pada kami bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan pada kami sungguh nyata ya Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan, kalau firman-Mu yang telah dibagikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah memberikan pada kami kebenaran firman-Mu, berkati pelayanannya ya Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan, berkati apapun yang dilakukannya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Om Manibul. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana yang hebat dan luar biasa atas pelayanannya ya Tuhan, atas hidupnya Om Manibul. Tuhan, ketika kami memandang kasih-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup ya Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Dan terjadilah ya Tuhan menurut kehendak-Mu atas hidupnya ya Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu dalam hidup kami tidak ada satu rancangan yang jelek, rencana yang buruk, tapi rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mengucap syukur hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh berkat firman Tuhan. Amin saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan yang penuh dengan kasih, yang mencurahkan kasih-Nya, kasih tanpa syarat itu supaya kita semua boleh hidup, terima pengharapan dan menerima kemenangan. Puji Tuhan, saat ini saya akan memanggil beberapa nama untuk bisa maju ke depan. Bapak Mulyono beserta Ibu Ratna ya, silakan maju ke depan ya. Lalu Ibu Meni Hartati, lalu Ibu Sumiati ya. Lalu Pak Salikin ada ya, maju. Lalu Bapak Toto, ini jasnya ini kalau nggak salah Pak Toto yang jahit. Nah, jasnya papa saya dulu banyak dijahit sama Pak Toto, mantap ya. Bapak Suparkan, iya. Lalu saya akan bertanya, apakah di sini ada jemaat yang umurnya 70 tahun ke atas tahun ini? Ada? Silakan maju Pak. 70 tahun, ya silakan maju. Ada lagi? Yang tahun ini 70 tahun, ada? Kalau tidak ada, coba saudara perhatikan Bapak Ibu yang ada di depan ini. Ini orang tua yang setia ya. Setia di dalam mengiringi Tuhan. Umur mereka bukan umur yang muda saudara, tapi mereka selalu mau datang ibadah ya. Jadi kita yang muda-muda jangan sampai kita kalah saudara ya. Kalau mau tanya ada berapa banyak ujian tantangan yang mereka alami, nggak usah ditanya, sudah banyak ya.
Kita perlu belajar dari mereka, para orang tua ini. Setia mengiringi Tuhan. Dan mereka tahu, mereka bisa bertahan karena mereka tahu karena kasih Tuhan. Amin. Mari kita semua yang muda tetap setia mengiringi Tuhan. Apapun ujian, tantangan, percaya bahwa kasih Tuhan itu ada. Selalu menguatkan kehidupan kita semua. Kita mau berdoa buat orang tua kita ini untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersepakat, bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kalau di hadapan kami ada orang tua kami, ada opa oma kami Tuhan, yang mereka begitu setia melayani Engkau, mengiringi Engkau Tuhan. Berikan kekuatan yang sama bagi kami semua, semangat yang sama untuk kami tetap mengiringi Engkau ya Tuhan. Di masa tua mereka kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dilimpahkan damai sejahtera, sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi kehidupan mereka semua, kepada keluarga mereka, anak cucu mereka semua Tuhan berkati. Begitu kami semua Tuhan, berikan kekuatan yang datang daripada Engkau. Dan kami percaya yang terutama adalah kasih-Mu yang memenuhi hidup kami. Itulah yang menguatkan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan bingkisan. Saya sekali lagi mengundang Ibu Alce bisa memberikan bingkisan kepada orang tua kita, jemaat yang sudah lanjut usia. Tapi semangatnya enggak lanjut usia saudara ya. Jadi kalau kita yang masih muda, kita malas-malasan beribadah, malu saudara ya. Mereka sangat setia untuk ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di data jemaat kita ada yang cukup tua, lahirnya tahun 32, namanya Mbah Tukiem atau Mbah Sardi saudara ya. Beliau tidak bisa hadir di sini, tapi nanti yang terdata ini semua akan, bingkisannya semua akan dikasih, gereja akan kirim ke semua mereka. Total ada sekitar hampir 70 lebih jemaat kita, dari 800 jemaat yang aktif, 70-nya lansia. Mereka setia mengiringi Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kita semua jemaat Tuhan, kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan. Saya serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Saya undang untuk pelayan kolektif bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, namun Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur pada saat malam hari ini Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh datang padamu Bapa. Biarlah hidup kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan dan akal budi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami, pikiran kami, angan-angan kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati buat tangan-tangan yang diulurkan untuk memberikan persembahan pada saat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan buat kami Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin.
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semuanya yang dimakannya pasti akan digenapi. Saya undang kita semua bangkit bernyanyi. Saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, kita mau pujikan pujian ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan hati yang begitu luar biasa, menerima berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kau besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan pesan yang berikan kepadamu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, ku perlu kasih-Mu ya Tuhan. Ku perlu penyertaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan
dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Ku berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan, kami mengiringi Engkau Tuhan. Kami berjalan di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kasih yang dahsyat, kasih yang luar biasa, kasih yang tidak terbatas itu boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Di tengah-tengah kami alami ujian, tantangan, problema, masalah, hanya kasih-Mu yang menguatkan hidup kami semua Tuhan. Dan kiranya dengan iman kami percaya kepada Engkau, kami mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih, kasih yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus mencintai, mengasihi, menyayangi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih-Mu lebih dulu hadir dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami percaya sepanjang hari Minggu ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani diberkati Tuhan. Kami jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Segenap perjalanan hidup kami, segenap aspek kehidupan kami, pekerjaan, usaha, keluarga kami, studi kami, kesehatan kami, bahkan setiap pergumulan, tantangan, ujian, tanggung jawab yang harus kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong menyertai kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Kita pulang menerima dan membawa pulang segenap segala berkat anugerah, rahmat, cinta kasih, pengampunan, penghiburan, damai, sejahtera, sukacita, bahkan kuasa yang dahsyat yang datangnya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sertaku, kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, oh, yeah.
penjaga